warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arina dari Prodi Pendidikan Agama Islam Unit B semester 4. Pada hari ini saya ingin menyelesaikan tugas dari mata kuliah Pengembangan Bahan Ajar dan Media Pembelajaran Al-Quran Hadis dengan dosen pengampu Ibu Francisca Tasya MPD. Baik, materi yang akan saya bahas hari ini berjudul Menghindari Pergaulan Bebas dan Perbuatan Keji. Jadi pada judul materi ini ada 4 yang akan dibahas. Yang pertama, menganalisis Quran Surah Al-Isra ayat 32. Yang kedua, menganalisis Quran Surah An-Nur ayat 2. Yang ketiga, menganalisis hadis Nabi tentang menghindari pergaulan bebas dan perbuatan keji. Dan yang keempat, cara menghindari pergaulan bebas dan perbuatan keji. Baik, kita akan masuk dalam pembahasan yang pertama dalam Quran Surah Al-Isra ayat 32. Yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyan wa sa'a sabila. Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Jadi pada ayat ini ketika Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat la taqrabuz zina, janganlah kamu mendekati zina, maknanya sangat dalam, yaitu segala perbuatan yang mendekatkan pelakunya kepada tindakan perzinaan adalah haram. Jadi, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman padanya dan rasulnya, hendaknya menjauhi hal-hal yang mengantarkan kepada tindakan zina, baik secara langsung atau tidak. Dan jika mendekati hal-hal tersebut saja diharamkan, terlebih menghampiri intinya atau zina tersebut, jelas sangatlah diharamkan. Selanjutnya terkait dengan ayat innahu kana fahisyan wa sa'a sabila. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Sebab zina ini bisa menjerumuskan pelakunya ke dalam neraka jahanam, dan zina juga termasuk ke dalam dosa yang besar. Selanjutnya pembahasan yang kedua dalam Quran Surah An-Nur ayat 2 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'atan jalda wala taqudkum bihima ra'fatun fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'adabahuma minal mu'minin. Yang artinya, pezina perempuan dan pezina laki-laki deralah masing-masing dari keduanya 100 kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan hukum Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Jadi pada ayat ini menjelaskan tentang bentuk hukuman dan tata caranya bagi para pelaku zina. Pelaku zina bisa jadi adalah seorang lajang yang belum menikah atau ghairu muhsan, atau yang telah menikah dengan pernikahan yang benar atau menurut syariat, serta ia adalah seorang balik dan berakhlak atau muhsan. Adapun hukuman bagi pezina ghairu muhsan adalah 100 kali cambukan dan ditambah dengan diasingkan dari negerinya selama setahun. Demikianlah menurut jumhur ulama. Dalam melaksanakan ketentuan hukum itu tidak perlu merasa terhalangi oleh rasa iba dan kasihan jika benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Sebab konsekuensi dari iman adalah mendahulukan perkenaan Allah Subhanahu wa taala daripada manusia. Pelaksanaan hukum cambuk itu hendaknya dihadiri oleh sekelompok umat Islam agar hukuman itu menjadi pelajaran bagi orang lain agar jerah. Selanjutnya pembahasan yang ketiga. Hadis Nabi tentang menghindari pergaulan bebas dan perbuatan keji yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Artinya, kami telah diceritakan oleh Sa'id bin Ufair dari Al-Lais, dari Uqail, dari Ibnu Syihab, dari Abu Bakar, dari Abdurrahman, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Muhammad SAW telah berkata, tidak akan berzina seorang pelacur di waktu berzina jika ia sedang beriman, dan tidak akan minum khamar di waktu minum jika ia sedang beriman, dan tidak akan mencuri di waktu mencuri jika ia sedang beriman. Dalam riwayat lain ditambahkan, dan tidak akan merampas rampasan yang berharga sehingga orang-orang membelalakkan mata kepadanya ketika merampas ia sedang beriman. Jadi, keimanan ini merupakan landasan utama dalam hidup manusia. Jika imannya kuat, maka ia tidak akan tergoda oleh rayuan perbuatan dosa. Namun, jika imannya lemah, maka ia akan mudah tergoda untuk melakukan perbuatan dosa.
Dalam hadis tadi disebutkan jika keimanan seseorang kuat, maka ia tidak akan mau melakukan 4 perbuatan berikut. Yang pertama berzina, yang kedua minum minuman keras, yang ketiga mencuri, dan yang keempat merampas hak orang lain. Begitu sebaliknya, bila seseorang melakukan 4 perbuatan tersebut, maka dikatakan bahwa tidak sempurna nilai keimanannya. Selanjutnya yang keempat, pembahasan yang terakhir. Cara menghindari pergaulan bebas dan perbuatan keji. Tahukah kalian bagaimana cara menghindari pergaulan bebas dan perbuatan keji? Tentunya dengan tidak mendekati hal-hal yang bisa mengantarkan ke perbuatan zina, apalagi melakukan zina. Berikut adalah hal-hal yang bisa memicu seseorang untuk melakukan perbuatan zina. Di antaranya adalah yang pertama, melihat aurat. Yang kedua, mendengarkan hal-hal yang mengundang hawa nafsu. Yang ketiga, pergaulan bebas laki-laki dan perempuan. Dan yang keempat, berduaan atau khalwat dengan lawan jenis yang bukan mahramnya atau pacaran. Nah, jadi teman-teman, hal-hal yang menuju kemungkinan perbuatan zina sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi bisa dihindari dengan cara meningkatkan rasa keimanan dan takwa. Untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan ini, pendidikan agama menjadi sangat penting. Orang tua dan guru memiliki tanggung jawab besar untuk membekali anak-anaknya dengan pendidikan agama yang kuat. Salah satu bentuk ibadah untuk bisa menghindarkan diri dari zina adalah berpuasa, karena dengan berpuasa ini bisa melatih kita untuk menahan hawa nafsu. Sekian penjelasan dari materi saya pada hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.